Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu menuntun kami, firman-Mu menjagai kami, firman-Mu memberkati kami, karena firman-Mu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu berikan kami firman-Mu, dan kami boleh menikmati firman Tuhan. Kuasai kami, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita membaca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saya ulangi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi tema renungan hari ini, yaitu Hari Tuhan. Hari Tuhan, sekali lagi, Hari Tuhan. Seperti apa sih Hari Tuhan itu? Apa yang terjadi pada Hari Tuhan itu? Apa yang dimaksud dengan Hari Tuhan? Hari Tuhan adalah di mana Tuhan menyatakan ketegasannya setelah Dia memberikan kemurahan, anugerah. Yang menerima anugerah, meresponi anugerah akan selamat. Tetapi ketika orang tidak meresponi dengan positif anugerah itu, maka dia tidak akan selamat. Maka hari Tuhanlah menentukan. Oleh sebab itu kita akan lihat apa yang terjadi pada hari Tuhan. Kita memperhatikan yang pertama, Allah berjanji akan mencurahkan rohnya ke semua orang, termasuk saudara dan saya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada teruna-teruna, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada pemuda dan remaja. Semua lapisan gereja akan menerima roh Tuhan. Itulah yang terjadi di hari Tuhan. Roh Tuhan akan dicurahkan. Saat inilah kita nikmati roh Tuhan itu. Roh Kudus kita nikmati. Saya mengajak semua komponen gereja, nikmati Roh Kudus itu. Nikmati Roh Kudus itu. Nikmati Roh Kudus itu. Sehingga Roh Kudus memberikan kita karunia. Ada apa di hari yang Tuhan? Yang kedua, terjadi manifestasi Roh Kudus. Kalau yang pertama, di hari Tuhan Roh Kudus dicurahkan. Lalu yang kedua, manifestasi Roh Kudus dinyatakan. Apa itu manifestasi Roh Kudus? Dikatakan
Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Manifestasi Roh Kudus, ada nubuat, ada mimpi, ada penglihatan. Inilah hari Tuhan. Disingkapkan penglihatan, nubuat, mimpi kepada semua lapisan gereja. Mari masuk, mari menikmati karunia dari Roh Kudus itu sebagai bagian yang kedua di hari Tuhan. Dan dikatakan haleluya, sebagai yang ketiga, Tuhan akan mengadakan mujizat. Terjadi mujizat. Yang pertama terjadi di hari Tuhan adalah Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Yang kedua, di hari Tuhan, Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga, di hari Tuhan ada mujizat. Mujizat itu di langit, di bumi, ada sesuatu yang terjadi yang tidak umum, yang tidak biasa. Kalau tidak biasa, berarti namanya luar biasa. Itu yang terjadi. Saya rindu saudara-saudara mengalami keluarbiasaan di hari Tuhan itu. Jangan ketinggalan. Jangan biarkan begitu berlalu. Tapi masuk dalam alur hari Tuhan. Bagian yang ketiga, mujizat. Dalam rumah tanggamu, di hari Tuhan terjadi mujizat. Rumah tanggamu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan. Di masa pandemi ini, ekonomi tidak menentu, tapi di hari Tuhan itu semua dipulihkan. Inilah hari Tuhan bagi saudara dan saya. Nikmati itu, masuk di dalamnya. Mari saya mengajak semua untuk menikmati hari Tuhan itu. Hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan tentunya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang Kristen, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah hamba-hamba Tuhan yang rindu hari Tuhan. Ada pencurahan Roh Kudus, ada karunia-karunia Roh Kudus, ada mujizat-mujizat. Mujizat artinya tidak ada campur tangan manusia, tetapi semua karya Allah. Satu misal, kanker bisa sembuh tanpa pertolongan dokter, dan kencing manis bisa sembuh tanpa pertolongan obat atau medis, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya mujizat. Kalau pertolongan manusia ada andil di dalamnya, itu bukanlah mujizat, tapi itu adalah pertolongan Allah melalui hal tersebut yang kita sebutkan tadi. Maka dari itu, gereja Tuhan, dunia boleh bergoncang, pandemi boleh terjadi, tapi hari Tuhan akan terjadi. Di sana ada Roh Tuhan tercurah, ada karunia-karunia Roh Kudus, ada mujizat-mujizat. Saya mau pastikan saudara, saya mau pastikan pemuda remaja, saya mau pastikan anak-anak sekolah minggu, supaya menikmati hari Tuhan itu. Hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang istimewa bagi dunia. Itu adalah sebuah kengerian. Tapi bagi kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, adalah sesuatu anugerah Tuhan yang kita nantikan. Karena tempat bagi kita Tuhan sudah sediakan. Dan dikatakan, haleluya, ayat 32 yang terakhir, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, nama Tuhan Yesus, nama Allah, akan
diselamatkan. Sebab di Gunung Sion, di gereja, di rumah Tuhan, dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang akan dipanggil Tuhan, akan termasuk orang-orang yang terlepas. Hari Tuhan terjadi bagian yang keempat. Nama-nama yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan akan dipanggil masuk di dalam kerajaan Tuhan yang dahsyat, yang indah, yang tidak ada air mata, kesedihan, keluh kesah, corona, resesi, dan segala semua gejolak-gejolak ekonomi politik. Di sana, di hari Tuhan, ada keselamatan. Puji Tuhan, 4 hal itu ada di hari Tuhan. Saudara, siapkan dirimu hari ini, hari Tuhan. Nikmati, masuk dalam 4 berkat hari Tuhan itu. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian, lalu kita berdoa. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu. Hari Tuhan kami nantikan ada pencurahan Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, ada mujizat, ada orang-orang yang menerima keselamatan dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami sungguh menantikan berkat hari Tuhan itu. Biarlah kami semua yang menonton YouTube ini, yang menonton channel ini, menikmati berkat hari Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit menahun, saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mati dibangkitkan, ekonomi yang lesu dipulihkan, ekonomi yang morat-marit dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun pemirsa yang menonton channel ini, hamba-Mu berdoa diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami merindukan kebenaran dari Tuhan. Bangsa kami boleh datang kepada Tuhan. Bangsa kami boleh menanti dan tunduk kepada kebenaran Tuhan, yaitu Yesuslah kebenaran. Bangsa kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa kami pasti diberkati oleh Tuhan.
negeri kami diberkati oleh Tuhan. Karena bangsa kami bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa buat pemerintahan, mulai dari kepala negara, presiden, sampai jajarannya, dan gubernur serta jajarannya, bupati dan jajarannya, camat dan jajarannya, kepala desa, RW, RT dan jajarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan memakai mereka untuk memimpin di semua level pemerintahan yang ada. Terpuji Tuhan, sehingga negeri kami menjadi negeri yang tertata, negeri kami menjadi negeri yang penuh dengan kemurahan Tuhan, dan keselamatan terjadi. Berkat-Mu atas kami semuanya, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.